memberikan tambahan penjelasan. Tadi ada pertanyaan dari salah satu orang tua, apakah semua gurunya S1? Saya jawab ya, dan bahkan beberapa di antara mereka S2. Jadi Bapak Ibu sudah memulai kualifikasi dari setiap guru kita dari semuanya level sarjana S1. Baik, itu saja. Bapak Ibu, saya ingin mengawali dengan penjelasan bahwa tahun ini memang tahun peralihan. Kenapa saya katakan tahun peralihan? Karena tidak semua grade memakai kurikulum yang sama. Grade 7 akan memakai kurikulum tahun 2013 dan juga grade 8. Tetapi grade 9 masih tetap dengan kurikulum tahun 2006 yang sering kita kenal atau lebih terkenal dengan nama KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi Bapak Ibu pasti ada perbedaan antara grade 7, 8, dan 9. Tetapi saya akan sampaikan juga bahwa perbedaannya tidak terlalu banyak. Perbedaannya nanti lebih jelas ketika saya akan membedakan antara KTSP 2006 dan 2013. Ya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, apa sih yang beda yang diakomodasi oleh 2013? Yang pertama adalah bahwa di dalam K13 Bapak Ibu itu semua pembelajarannya itu bersifat tematik, ya, khususnya mata pelajaran yang di KTSP berdiri sendiri. Ya, kalau saya boleh menyebutkan di sana ada IPA dan IPS. Di KTSP Bapak Ibu nanti putra-putri Bapak Ibu yang grade 9 akan masih menemui jadwal yang berbunyi biologi 2 jam, ya, kemudian fisika sekian jam dan seterusnya. Dan IPS juga demikian. Ada ekonomi, ada geografi, ada sejarah. Tetapi di dalam kurikulum yang baru Bapak Ibu 7 dan 8 itu semuanya sudah terpadu. Ya, kalau pemerintah mengistilahkan itu ada transdisciplinarity dan connected. Maksudnya apa? Antara 3 mapel yang dulunya terpisah sekarang dibuat nggak ada batasnya. Jadi misalnya contohnya Pak, contohnya misalnya dulu ada fisika, ya, tetapi sekarang fisika digabung dengan biologi. Jadi ketika nanti guru grade 7 dan 8 mengajar misalnya tentang mengukur sesuatu, kalau dulu fisika yang diukur panjang meja, berapa suhunya, ruangan ini dan seterusnya, nanti akan ditambahi dengan misalnya muatan biologi. Berapakah laju kecepatan pertumbuhan dari kecambah. Jadi mulai terpadu. Itu salah satu contohnya saja. Jadi pemerintah mulai mengarah kepada bahwa usia SMP adalah usia yang cara belajarnya itu tidak terpisah-pisah. Tapi mulai level SMA itu mereka mulai dijuruskan. Tapi sampai level SMP itu sebabnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melihat pembagian dalam pendidikan nasional itu SD dan SMP itu dimasukkan dalam kategori pendidikan dasar. Sedangkan SMA, pendidikan menengah dan perguruan tinggi itu pendidikan tinggi. Itu sebabnya cara belajar di SMP dibuat di dalam kelompok pendidikan dasar yang masih tematik. Mereka masih melihat semuanya itu jadi satu, belum terpisah-pisah. Itu sebabnya mereka meluncurkan K13 SMP dengan model yang seperti ini. Yang kedua, bentuk perilaku kreatif dan inovatif itu ada kaitannya dengan yang kedua itu pendekatan saintifik. Kenapa? Karena di dalam pendekatan saintifik itu sangat jelas tahapan-tahapan pembelajarannya. Yang pertama nanti mereka mengeksplor segala sesuatu. Kemudian yang kedua mereka diminta untuk mengajukan pertanyaan dari data yang mereka temukan. Nah, kalau ini dibiasakan terus Bapak Ibu, ya saya yakin dan juga ini maksud pemerintah dengan maksud yang sama, mereka menjadi kreatif. Mereka terus mempertanyakan sesuatu dan dengan cara tersebut anak-anak jadi kreatif dan inovatif. Itu sebabnya pendekatan di dalam K13 itu metodenya saintifik. Ya, ada mengamati, menanyakan, kemudian mengkorelasikan, membuat kesimpulan dan mengkomunikasikan atau membuat jejaring. Kemudian penilaian otentik. Penilaian otentik itu begini Bapak Ibu. Penilaian otentik itu penilaian yang dilakukan on the spot. On the spot. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Kalau dulu semua dinilai itu dengan eval, dengan modul, dengan UTS dan UAS, semuanya dinilai kira-kira begitu. Jadi semua diuji dengan pertanyaan paper and pencil. Tapi di dalam kurikulum 13 dan KTSP yang model kita Bapak Ibu itu semua soal on the spot. Jadi misalnya begini Bapak Ibu, misalnya mereka praktikum
setiap guru yang mengajar mata pelajaran yang sedang dipraktikumkan itu sudah membawa lembar penilaian kerjasamanya bagaimana cara mereka menyampaikan itu dinilai. Jadi nilai mereka itu tidak hanya dari paper and pencil saja. Kemudian pada waktu mereka diskusi, gurunya sudah membawa sebuah lembar penilaian supaya ketika mereka berdiskusi, oh anak ini idenya banyak banget, yang satunya idenya nggak terlalu banyak, jadi akan punya nilai perbedaan nilainya tentunya. Yang ini selalu ngotot dengan idenya, yang lain bisa menerima idenya dan yang lain. Itu merupakan penilaian kompetensi. Artinya nilai mereka tidak hanya dari eval, UTS dan UAS. Itu masuk dengan nilai kompetensi. Jadi semuanya kan dinilai on spot. Jadi hari-hari ini guru-guru sudah dilatih bahwa itu dengan cara penilaian yang bagus. Kemudian yang terakhir nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Ustaz Hadi, raport online. Jadi pemerintah hari-hari ini menetapkan bahwa setiap nilai yang diperoleh oleh siswa, baik nilai praktikum, nilai diskusi, bahkan nanti akan dijelaskan tentang nilai diri. Jadi misalnya mata pelajaran tertentu akan mengambil nilai sikap. Apakah aku ini menjadi seorang yang menjaga lingkungan dengan baik? Lalu mereka menilai dirinya sendiri, temannya menilai dia, gurunya menilai dia. Nah itu semua kan direkam, lalu kita upload ke dinas. Jadi Bapak Ibu setiap kali selesai penilaian kita akan langsung upload sehingga nanti di akhir semester kita tinggal download itu dan di-print. Ya itu kebijakan pemerintah dengan tadi 13 itu ada rapat-rapat. Ya, semua presentasinya sudah jadi, semua narasinya sudah jadi. Jadi begitu dimasukkan nilai 40 itu langsung keluar narasinya dan seterusnya. Nanti sudah akan jelaskan lebih detail tentang narasi. Berikutnya ciri khas yang kedua akan berikutnya dari K13 ini adalah tentang kompetensi inti atau yang disingkat KI. Ya. KI ini dibagi menjadi 4. Kalau dulu Bapak Ibu itu di kurikulum kita yang lama itu hanya 2 saja yang sering kali dinilai, yaitu nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Yang dalam K13 itu diwujudkan dalam kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan K3 dan K4. Di kurikulum 13 yang membedakan dari KTSP adalah dimasukkan 2 kompetensi baru, kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Nah apa itu KI1 dan KI2? KI1 itu penilaian sekolah, penilaian diri sendiri, mereka kepada dirinya sendiri, penilaian teman kepada teman yang lain tentang sikap spiritual. Ya, jadi apa? Seperti apa itu? Nanti bisa Dekan menjelaskan apa yang kita nilai, sehingga Bapak Ibu bisa men-encourage putra-putri Bapak Ibu di rumah. Ini loh, nyo atau P gitu ya, dinilai di sekolah ini, jadi kamu harus difokuskan ke sana, sehingga mereka bisa mendapatkan nilai yang paling ya. Tentu Bapak Ibu nilai yang diajukan oleh Dekan begitu rumit, tetapi kita akan mencoba menyederhanakan itu supaya apa? Supaya para siswa juga bisa memfokuskan kepada penilaian yang ada. Jadi mereka tidak tertinggal dan mereka akhirnya mendapatkan nilai yang tidak pas gitu ya. Nanti akan dijelaskan begitu. Kemudian nilai KI2 itu kompetensi sikap sosial. Jadi bagaimana cara mereka bergaul dengan semua warga sekolah. Itu kami akan korelasikan dengan core value kita namanya caring, Bapak Ibu. Seperti yang sering saya jelaskan bahwa core value kita ada 4, Bapak Ibu. Ada caring, ada respect, ada responsibility, dan ada excellence. Nah, di dalam KI2 ini pas sekali kalau kita juga akan menilai caring anak-anak untuk mereka mendapatkan pengakuan bahwa aku orang yang sangat care dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu secara singkat sebetulnya yang disampaikan bahwa sebelum pemerintah mulai dengan ini bahwa kita sudah lakukan dulu, ya, kita sudah lakukan. Bahkan dengan tematik dan seterusnya POE kita itu Bapak Ibu itu sebetulnya adalah langkah yang sama yang dimaksudkan dengan kurikulum 13. Jadi sebetulnya kalau saya mau sampaikan ketika kurikulum 13 di launching Bapak Ibu, saya kemudian mendirikan itu dan saya mengatakan bahwa kita sebenarnya sudah lakukan lebih dulu dengan POE, dengan apa namanya outing kita semua sudah terpadu. Jadi secara prinsip kita tidak mengalami banyak kesulitan ketika kita harus apa namanya berganti kurikulum. Ya. Kemudian berikutnya itu
KI ini menjadi pengikat semua kompetensi dasar. Ya. Jadi artinya begini Bapak Ibu, semua penilaian nanti berujung pada KI. Ya. Saya belajar tentang fisika, tentang IPA, praktikum itu nanti berkaitan dengan KI yang berbunyi begini. Seorang siswa di Indonesia harus siswa yang mencintai lingkungan. Nantinya begitu. Jadi yang dinilai nanti apa? Mencintai lingkungannya, bukan soal praktikumnya. Ujungnya semuanya ke sana. Ya. Semua siswa di Indonesia adalah siswa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bla 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 bla. Nanti akan masuk di KI 1. Dan kita sudah lakukan itu semuanya. Dengan cara Bapak Ibu, dengan cara mengerjakan soal agama pasti Bapak Ibu, karena ada faktor pengetahuannya. Yang kedua, berapa kali mereka rajin ikut SF. Ya. Kemudian berapa tertib dan berapa bertanggung jawab mereka ketika ikut SF. Itu sudah sama dengan yang pemerintah punya sebetulnya. Jadi bagi saya, kami tidak perlu kesulitan dengan bagi. Kemudian IPA terpadu itu sudah saya sampaikan tadi, ada biologi, fisika dan kimia. Yang ini masih grade 9 masih ada Bapak Ibu. Tetapi yang ini 7 dan 8 sudah masuk. Ini juga ini adalah kelas 7-8, yang ini kelas 9 minus sosiologi. Ya, jadi sosiologi belum ada di kita atau di SMA. Karena di KTSD memang sosiologi itu dimasukkan di level SMA. Kemudian ada mata pelajaran baru namanya mata pelajaran prakarya. Nah, setelah saya bongkar kurikulum itu Bapak Ibu, saya menemukan begini. Prakarya itu ada 4 pilihan. Jadi masing-masing sekolah itu boleh memilih 4 sub mapel dari mapel prakarya. Yang pertama itu kerajinan. Di dalam pelajaran kerajinan itu apa yang dibahas Bapak Ibu? Pembuatan produk kerajinan dengan bahan alam dan bahan buatan. Dulu kalau kita masih sekolah, angkatan kita dulu Bapak Ibu, itu pada waktu kita diajari menganyam rotan dulu, itu dikembalikan, ya. Jadi anak-anak diminta untuk memenuhi keterampilan itu. Kenapa? Karena tentu K13 ini berlaku di seluruh Indonesia dan ada daerah-daerah tertentu Bapak Ibu yang mereka sangat dikenal karena produk ini, produk bahan dan bahan buatan dan bahan alamnya ini, ya. Misalnya sekolah di daerah Bali gitu kan, dengan janurnya dan seterusnya, itu diberikan kesempatan untuk lokal sekolah di Bali itu untuk mengembangkan namanya mapel kerajinan. Ya. Kemudian rekayasa, ini apa isinya? Pembuatan penyaringan air dengan bahan alam dan buatan, penerapan teknik mekanik pesawat sederhana. Jadi Bapak Ibu, itu di situ nanti ada elektronika, gitu, membuat mainan-mainan dengan mekanik yang sangat sederhana. Gitu. Bapak itu diajarkan lagi. Seperti dulu kita dengan yang namanya pelajaran prakarya, kalau masih ingat itu ada elektro dan sebagainya, itu dikembalikan, ya. Kemudian sub mapel yang ketiga adalah yang namanya budidaya. Ini isinya adalah pembudidayaan tanaman, sayuran dan tanaman obat. Ya. Nah, Bapak Ibu, tahun ini SMP MDC di semester 2 grade 7-8 prakaryanya mengambil mapel yang budidaya. Ya, mereka akan belajar tentang makanan sehat, kemudian ada belajar tentang tanaman obat. Ya, jadi kami akan merancang itu untuk POP Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tunggu komunikasi mereka di bulan akhir Mei tahun 2015. Mereka akan memamerkan untuk B8 dan B7 itu Natal, teorinya di Natal. Kemudian yang terakhir sub mapel dari prakarya adalah pengolahan, pembuatan makanan sehat dari buah dan sayur, pembuatan makanan cepat saji dari buah dan sayur, pengolahan hasil samping bahan pakan nabati sebagai bahan dasar kerajinan. Jadi Bapak Ibu nanti para siswa akan diajari tentang membuat juga bisa makanan sehat, tapi ini khusus sayur dan buah. Ya. Jadi seperti kita dulu belajar tentang PKK kalau tidak salah ya. Saya dulu SMP belajar juga sama membuat makanan dan seterusnya. Itu dikembalikan ke pemerintah karena itu dianggap sebagai skill dasar dari seorang siswa di Indonesia level SMP. Oke, berikutnya. Nah, untuk 7-8 Bapak Ibu, B9 kan tahun lalu sudah ya, saya sudah menjelaskan beberapa kali. Nah, yang untuk 7 dan 8 mata pelajarannya menjadi dua di seperti ini. Ya,
ada agama dan budi pekerti itu tiga dan tiga. Kemudian pendidikan Pancasila dan keluarga itu dua dan dua. Lalu di tempat kita Bapak Ibu itu nanti komposisinya nggak akan seperti ini. Ya. Tetapi komposisinya akan menjadi agama 2JP, kemudian PPKN 2JP dan pendidikan karakter 2JP. Jadi totalnya lebih banyak. Jadi kita memberikan lebih banyak daripada yang pemerintah kita. Jadi kita menjadikan 2 mapel itu jadi 3 mapel. Kalau pemerintah hanya ada agama dan Pancasila, kita tambah Pancasila, agama dan karakter. Jadi akan lebih komprehensif. Ya. Kemudian ada bahasa Indonesia, ini menjadi 6 Bapak Ibu, di kurikulum yang lama itu hanya 4. Kenapa ada 6 di sini Bapak Ibu? Karena berdasarkan survei Bapak Ibu, UNAS 4 mapel SMP itu selalu yang paling mudah itu bahasa Indonesia. Selalu bahasa Indonesia. Dimanapun kota Indonesia itu yang paling mudah minimal bahasa Indonesia. Itu sebabnya pemerintah mencanakan tambahan 2 itu dengan 1 unsur tambahan keterampilan membaca. Makanya Surabaya mencanakan Surabaya kota literasi mulai tahun itu diminta 2 JP dari Pancasila. Kemudian matematika sama Pak masih 5. Kemudian ada IPA 5 di sini, ini sudah berupa IPA terpadu. Ada kimia, ada fisika, ada biologi di sana jadi 1. Dan bukan begini Bapak Ibu, 5 itu satunya khusus membahas kimia, bukan begitu. Tetapi memang pelajarannya sudah dipadukan semuanya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, cara mengukur itu bukan ada mengukur fisika saja, ternyata sekarang mengukur tentang kimia juga dan biologi juga. Ya. Salah satu AKP yang saya buat Bapak Ibu, ya, misalnya begini, tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan nanti bicara tentang berapa banyak larutan kimia yang mencemari lingkungan kita, soal kimia. Yang kedua, efek pencemaran terhadap makhluk hidup, bicara biologi. Kemudian bagaimana mengukur efek dari pencemaran itu fisika. Jadi misalnya gini, nanti anak-anak, tapi yang saya buat anak-anak akan membuat satu air itu dan kemudian disitu dikasih sabun Bapak Ibu, ini dilepaskan ikan gitu ya. Dan ikan itu kan punya overpulu Bapak Ibu. Insangnya itu tutup buka itu kalau dia mendeteksi ada larutannya itu tidak sesuai dengan apa yang tubuhnya butuhkan, dia akan makin cepat. Ya, makin cepat ya. Makin cepat akhirnya kalau tidak sanggup mati. Nah, fisikanya mengukur ini Bapak Ibu, cepat bukanya insang ini. Itu fisika, mengukur itu fisika. Kemudian biologinya mengukur bagaimana ketahanan ikannya, dan kimianya mengukur bagaimana level dari tingkat kecemaran. Jadi Bapak Ibu ini mata pelajarannya sudah sangat terpadu sekali. Jadi bukan kimia sendiri, fisika sendiri, biologi sendiri, semuanya dan terpadu jadi satu. Ya. Demikian juga dengan sosial, gitu ya. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu di salah satu RPP itu berbunyi begini. Di geografi itu kan ada penampakan alam. Nah, di sosiologi itu ada jenis pekerjaan, ya. Dan di ekonomi itu ada, ya, juga ada berbagai macam pekerjaan. Jadi terpadunya begini. Kalau di daerah pantai itu masyarakatnya hidupnya seperti apa? Sosiologi. Ya. Pantai itu geografi. Kemudian berbagai pekerjaan yang bisa muncul di pantai itu apa saja? Itu disebut tentang ekonomi dan seterusnya. Jadi betul-betul Bapak Ibu K13 itu sudah pembelajarannya sangat terpadu, khususnya di 2 mapel ini. Di 2 mapel ini. Ya, jadi Bapak Ibu sudah punya bayangan. Jadi kalau Bapak Ibu membantu, nah kesulitannya mungkin begini, kesulitannya cari guru les. Cari guru les yang benar begitu ada nggak ya? Itu sudah agak sulit. Kan biasanya yang ditawarkan kan guru les fisika, mafia, di matematika, fisika, kimia. Nah sekarang kelihatannya agak sulit. Tetapi jangan khawatir karena saya dengar di Indonesia itu tahun lalu itu meluluskan alumni jurusan IPA terpadu sudah ada, ya. Dan jurusan IPA terpadu sudah ada. Jadi pemerintah sudah mensupport itu dengan ketersediaan guru-guru. Nah, bagaimana dengan guru-guru kita, Bapak Ibu? Jangan khawatir, Bapak Ibu.
guru-guru kita sudah di training, sudah saya training dengan lapel ini semuanya. Jadi tidak perlu khawatir apakah mereka mampu. Saya memastikan bahwa mereka sanggup, mereka mampu. Ya, jadi Bapak tidak usah khawatir. Yang kesulitan adalah yang kelas. Biasanya kan langsung ya, waduh anak rumah di fisika, cari guru fisika. Nah sekarang nggak ada lagi fisika model begitu ya. Gurunya harus bisa fisika, kimia dan biologi. Ya itu perkembangannya sekarang ya. Kemudian ada seni budaya. Nah seni budaya ini ada 4 juga, Bapak, seperti prakarya tadi. Ada seni rupa, ada seni musik, seni drama, dan seni tari. Nah kami mengambil 2 saja, yaitu musik dan rupa. Kalau drama dan tari itu kami wujudkan dalam bentuk ekskul. Jadi tetap kalau ada beberapa Bapak Ibu yang suka menari dan suka dengan teater, itu tetap kita adakan, tapi dalam bentuk ekskul. Bentuk ekskul berbeda di dalam pembelajaran dan berbeda dalam asesmennya. Kemudian ada olahraga dan kesehatan, Bapak Ibu. Kemudian ada prakarya yang saya sebutkan. Jadi kira-kira pembelajaran 78 akan berjalan seperti itu. Nah, ekskul ini agak sedikit berbeda, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kata-kata yang muncul dari kurikulum pemerintah itu adalah berbunyi ekskul wajib. Nah, ini agak aneh. Kenapa? Karena ekskul itu harusnya kan pilihan. Kenapa? Anak-anak itu berkembang di dalam area yang berbeda, salah satu dengan yang lain. Tetapi pemerintah memang punya tujuan dengan pramuka setelah mereka melakukan survei. Dan saya pikir ini ada banyak kebenarannya, Pak. Kenapa? Karena di dalam pemikiran dasar dari pramuka saya menemukan kata-kata ini. Pemerintah memunculkan kata-kata ini, membentuk kedisiplinan, kemandirian dan kerjasama. Dan itu pemerintah wujudkan di dalam ekskul wajib yang namanya pramuka. Ya, jadi kenapa jadi wajib? Karena faktor-faktor ini yang akan menjadi reforma dari pemerintah. Siswa lulusan dari sekolah-sekolah di Indonesia level SMP adalah siswa yang disiplin, mandiri, dan bisa berdasar. Sebabnya pramuka jadi wajib. Gitu ya. Sebetulnya ada 3 ekskul yang diwajibkan pemerintah, Bapak Ibu. Yang pertama pramuka, yang kedua PNR, Palang Merah Remaja, yang ketiga UKS, usaha kesehatan sekolah. Tapi tahun ini Bapak Ibu pemerintah masih mengatakan wajib pramuka. Tidak tahu tahun depan 2 tahun lagi saya nggak apakah kemudian ada pilihan wajib gitu. Maksudnya di antara 3 itu harus dipilih gitu ya. Nah saya belum tahu karena sampai hari ini masih yang seperti ini. Kemudian pramuka akan dilaksanakan mulai grade 7 dan 8 saja yang wajib. Grade 9 tidak wajib ya, dan memang kita tidak buka. Grade 7 akan dilakukan pada hari Rabu 15 sampai 16.45. Kenapa berbeda? Karena Bapak Ibu kalau membaca di ekskul yang lain itu biasanya hanya 1 jam. Nah Bapak Ibu, saya sudah berbicara dengan vendor yang bekerja dengan kita tentang pramuka ini. Mereka mengatakan, Pak, kalau 1 jam itu targetnya masih tidak tercapai. Ya, lalu saya tanya berapa yang harusnya dilakukan setiap minggu? Harusnya 2 jam. Ya, lalu saya minggu dengan dia 1,5 jam. Oke lah. Jadi Bapak Ibu, pramuka itu akan berjalan berbeda sendiri dengan ekskul yang lain karena mereka berjalan sepanjang 90 menit, bukan 60 menit. Kemudian Bapak Ibu kalau sudah ada orang telepon, seragamnya di mana Mister? Jadi saya ambil kebijakan begini saja Bapak Ibu. Untuk semester ini Bapak Ibu tidak perlu repot menyiapkan seragam pramuka semester 1. Tetapi yang saya wajibkan untuk membeli nasinya, lalu pakai topi, lalu membeli tali. Kenapa? Karena tali salah satu yang keterampilan yang akan diajarkan di kalau tongkatnya saya begini apa Bapak Ibu tidak kesulitan memasukkan di mobil gitu. Bisa ya? Oh, taruh sekolah. Tadi kan numpuk Bapak Ibu.
Ya. Oke. Jadi gini, saya akan lempar ke orang tua di forum yang memang tepat ini Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk menyiapkan seragam pramuka yang coklat-coklat itu? Oke. Gini aja, kelihatannya hampir semua bersedia. Adakah Bapak Ibu yang berkeberatan kalau harus disediakan seragam pramuka seperti ini? Ya, nanti untuk teknisnya ya. Tetapi saya minta setuju dulu supaya Bapak Ibu dari semua setuju. Kalau memang semuanya setuju, saya akan minta untuk admin mencari itu supaya gampang. Oke, kalau demikian ada menteri di bawah, Menko M mencatat di bawah, mereka akan pakai seragam. Ya. Ya, nanti itu akan coba kita teknisnya seperti apa. Kalau karena kan kita juga kecuali mereka hari itu olahraga, mereka kalau tidak Oke, nanti itu akan kita lakukan dari Senin 27. Dari Senin 27 itu putih biru. Hari Selasa dan Kamis seragam MBC, hari Rabunya coklat-coklat. Oke, 27 mau dicatat waktunya? Ya. 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 Oke, jadi untuk dari 7 kita sepakati di pertemuan ini memakai seragam. Senin adalah nasional, Selasa dan Kamis adalah MBC dan Rabu pramuka. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Ibu kesediaannya. Yang ke-8 berarti jumlahnya langsung pakai. Tapi kan mereka mau memamerkan baju baru mereka. Ya kalau ke-8 sudah besar ya kita ganti kan. Apakah begitu? Orang di 8 bisa ya, kita dapat bisa ya. Oke. Jadi mereka boleh bawa dengan baju bebas, lalu siangnya mereka pakai pramuka. Ya tidak apa-apa, itu kan langsung baju bebas. Kalau kasihan kalau mereka punya baju baru mau dipakai biasanya gitu. Ya. Oke, aturan sudah diputuskan di sana. Baik Bapak Ibu. Ya, silakan. Ada hameng-hameng yang bisa diberikan kalau ini ada mainnya. Ya, pasti. Jadi nanti kami akan keluarkan semacam edaran itu, seperti kami keluarkan edaran pustaka itu, beserta dengan foto anaknya, gitu ya, supaya Bapak Ibu juga bisa mendetailkan yang mana yang belum ada dan seterusnya. Kami akan bantu dengan. Ya.